Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pesta demokrasi lagi rame-ramenya nih ya. Pilpres sudah semakin dekat, tinggal menghitung hari. Yang penting kita semua selalu berharap agar bangsa Indonesia selalu damai. Siapapun pilihan kita, siapapun pilihan teman-teman, walaupun berbeda, tetap bersatu untuk Indonesia. Oke, setuju? Sedikit ikut bicara soal pilpres atau politik, mari kita bahas secara santai sambil berkendara dan berjalan di jalanan ibu kota Jakarta. Nah, untuk pilpres kali ini ada 3 calon seperti yang kita ketahui. Yang pertama ada Pak Anies Baswedan, Capres paslon urutan 1, dengan cawapresnya adalah Gus Muhaimin Iskandar. Yang kedua itu Bapak Prabowo Subianto dengan wakilnya Gibran Raka Buming Raka yang merupakan anak dari Bapak Presiden Joko Widodo. Yang ketiga paslon Ganjar Pranowo dengan cawapres Profesor Mahfud MD. Dari ketiga calon ini kita coba urai satu persatu untuk mengenali mereka secara lebih jauh sepengetahuan kita dengan dari sisi baik mereka masing-masing. Pertama, paslon urutan 1 yaitu Bapak Anies Baswedan. Bapak Anies Baswedan ini kepintaran dan kecerdasannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Dari zaman dia muda sampai terakhir pemimpin DKI Jakarta sebagai gubernur, berbagai penghargaan nasional maupun internasional dia raih. Pernah menjadi rektor termuda di Indonesia, pernah juga tercatat sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia, dan banyak lagi lain. Apalagi selama menjabat sebagai gubernur Jakarta pernah menjadi menteri pendidikan, mencanangkan Indonesia mengajar dan lain-lain. Dan dalam keseharian pun saya atau kita tidak bisa memungkiri jejak karya dari Pak Anies. Di sepanjang jalan ini kita melihat dengan mata kepala sendiri, jalanan terlihat lebih bersih dan rapi. Sebelum Pak Anies memimpin, jarang sekali kita melihat trotoar di Jakarta atau yang sudah hancur, yang sudah tidak beraturan. Sekarang sudah memiliki trotoar yang bagus dengan tanaman yang terawat, bunga-bunga. Begitu juga dengan halte-halte busway, jembatan penyeberangan orang yang direvitalisasi, dan tentu saja karya besar yang dipersembahkan untuk warga Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya, yaitu Stadion Jakarta International Stadium atau JIS, yang kemarin sebelum
pencapresan rame itu dibahas soal rumputnya. Tidak bisa kita pungkiri itu adalah suatu stadion yang luar biasa, yang tentu kita rakyat Indonesia sangat bangga memiliki itu. Dan juga moda transportasi Jaklingko juga diakui oleh dunia, yang terhubung satu sama lain. Bahkan naik Jaklingko juga gratis dan nyaman, berbeda dengan angkot sebelumnya. Dia juga berhasil menyatukan kembali warga Jakarta yang sebelumnya sempat terpecah. Dan Pak Anies sendiri sebenarnya dilabeli sebagai tokoh intoleran, namun dia membuktikan dan bahwa itu tidak benar. Dia mengayomi semua warga Jakarta dari semua golongan, semua agama, semua suku, diakui oleh agama lain, orang Cina, orang Batak, orang Padang, orang mana aja, agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, merasakan bagaimana Pak Anies benar-benar melakukan mereka secara adil. Ya, kalau membahas Pak Anies memang tidak habis, banyaklah, cukup, dan sangat layak untuk memimpin kita, untuk memperbaiki bangsa Indonesia ini. Kemudian capres atau paslon kedua yaitu Bapak Prabowo Subianto, capres nomor urut 2. Dia merupakan mantan petinggi militer pada zaman Orde Baru yang terlalu, dan dia merupakan juga menantu dari Presiden Soeharto. Dan setelah kejadian 98, dia kemudian menjadi pengusaha dan berhasil menjadi pengusaha yang kaya raya. Dan di antara tiga capres ini, dialah yang paling kaya dan paling banyak hartanya. Dan sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan setelah 2 kali dikalahkan oleh Presiden Joko Widodo. Sebagaimana kita ketahui, Prabowo sudah yang keempat kali yang mencalonkan di pesta demokrasi calon presiden ini. Pertama, dia sebagai calon wakil presiden bersama Ibu Megawati dengan sebutan Mega Pro. Kemudian yang kedua, dia menggandeng Bapak siapanya, politisi dengan sebutan Pro Hatta, lupa deh. Kemudian setelah itu dia juga maju bersama Bapak Sandiaga Uno. Kemudian dia kalah lagi, dan sekarang dia mencalonkan diri bersama Gibran, anak Presiden Joko Widodo. Dan mungkin inilah yang membuat dia lebih yakin untuk memenangkan Pilpres ini, dan didukung oleh Presiden dan partai-partai besar lainnya seperti Partai Demokrat, Golkar, PAN, dan menteri-menteri lainnya.
dengan mengusung konsep untuk melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan keikutsertaan Gibran pada Cawapres kali ini cukup banyak dikritik oleh berbagai orang karena putusan MK yang awalnya membatasi umur calon wakil presiden dan wakil presiden telah berusia minimal 40 tahun. Kemudian MK yang merupakan ketuanya merupakan masih paman dari Gibran, ada hubungannya atau tidak, yang pasti kemudian diputuskan dibolehkan di bawah 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dan setelah debat keempat kemarin terjadi saling serang antara Gibran dengan yang viral antara Gibran dengan Prof Mahfud dengan pertanyaan greenflation, inflasi hijau menurut Gibran. Kemudian dijelaskan oleh Mahfud, menurut Gibran itu belum terjawab, menurut Prof Mahfud sudah dijawab dengan benar, sehingga Prof Mahfud tidak mau lagi menjawabnya. Tinggal satu sesi debat lagi untuk debat antar capres. Kalau saya itu di awal bulan Februari juga ya, sudah semakin dekat pemilu. Terus gambaran tentang pasangan nomor urut 2. Kemudian pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar Pranowo sebenarnya saya kurang begitu hafal, teman, yang seperti kita tahu dia mantan gubernur, dia merupakan gubernur Jawa Tengah, pernah juga di DPR yang pernah rame dia pengakuannya di podcast Deddy Corbuzier tentang hobi dia yang agak unik atau lebih ke aneh itu tidak bisa dibahas, itu sesuatu yang tidak baik. Mungkin kalau saya pribadi lebih senang kepada wapresnya, Bapak Profesor Mahfud MD, yang kita kenal selalu tegas dalam memutus hukum. Dia sebenarnya pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dan sekarang dia menjabat sebagai Menko Polhukam. Dia merupakan orang yang hebat dan juga insya Allah orang yang soleh. Tapi sayang dia mungkin pilihan masing-masing. Ya, begitulah pandangan soal politik dan pilpres dari saya, masyarakat awam yang ikut mendengar, melihat dan menilai tentang siapa yang akan kita pilih. Kita akan menunggu hasil debat berikutnya. Namun di antara 3 capres ini menurut saya merupakan adalah orang-orang hebat
dan siapapun yang terpilih nanti, insya Allah itu dialah yang terbaik untuk bangsa kita ke depannya, dan mereka bisa berbuat adil, membawa kemajuan untuk bangsa kita, membawa Indonesia menjadi negara maju setara dengan negara-negara maju lainnya. Kita sudah sangat merindukan pemimpin yang adil, yang memberantas korupsi, yang jujur, mencintai rakyat, dan menginginkan bangsanya maju. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Dan siapa pilihan teman-teman, silakan di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.